بسم الله الرحمن الرحيم. Coba deh, bayangin, ada sebuah perjalanan yang menembus malam, melintasi langit, dan benar-benar ngubah cara jutaan orang beribadah selamanya. Dan ini semua terjadi cuma dalam satu malam. Nah, itulah inti dari kisah Isra dan Mi'raj, sebuah perjalanan malam yang, wow, ajaib dan penuh makna. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, biar kita nggak ngomong ngasal ya, untuk pembahasan kita kali ini kita akan merujuk ke sumber yang sangat terpercaya, yaitu kumpulan hadis syahih tentang Isra dan Mi'raj karya Syekh Nasruddin Al-Albani. Jadi buku inilah yang akan jadi panduan kita untuk ngebongkar setiap detil dari perjalanan yang super menakjubkan ini. Oke semuanya, itu berawal dari sini, dari firman Allah langsung di dalam Al-Quran. Jadi ayat ini tuh bukan sekedar pembuka cerita biasa loh. Ini tuh semacam, sebuah deklarasi ilahi. Perjalanan ini sepenuhnya diatur sama Sang Pencipta. Tujuannya apa? Untuk memperlihatkan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesarannya kepada hamba pilihannya. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan lihat malam yang ajaib, persiapan di Mekah. Terus kita meluncur ke Yerusalem. Dari sana, kita lanjut naik melintasi langit. Puncaknya tentu saja saat menerima perintah sholat. Dan terakhir, kita bakal lihat apa warisan iman dari semua ini sampai sekarang. Oke, bagian pertama, malam yang ajaib. Kita mulai dari titik nolnya ya, di Mekah. Disinilah sebuah persiapan ilahi terjadi yang menjadi awal dari perjalanan paling luar biasa yang pernah ada. Oke, biar jelas dulu nih ya, perjalanan ini sebenarnya ada dua babak. Pertama, ada yang namanya Isra. Gampangnya, ini perjalanan horizontal super ngebut dari Mekah ke Yerusalem. Nah, yang kedua itu, Mi'raj. Ini perjalanan vertikal naik ke langit dari Yerusalem. Dua-duanya luar biasanya terjadi dalam satu malam yang sama. Keren banget kan? Tapi sebelum perjalanan fisiknya dimulai, ternyata ada persiapan spiritual yang gila, luar biasa. Malaikat Jibril turun dan benar-benar secara harfiah membasuh hati Nabi Muhammad pakai air Zam-Zam. Terus diisi sama hikmah dan iman. Coba deh bayangin, ini tuh kayak ribut spiritual total, persiapan khusus sebelum beliau bertemu langsung dengan Sang Pencipta. Nah, setelah hatinya disucikan, barulah babak pertama perjalanan dimulai. Kita masuk ke bagian perjalanan ke Yerusalem. Ini dia, Isra, perjalanan kilat yang jelas-jelas menentang semua hukum fisika yang kita kenal. Terus, kendaraannya apa? Ini bukan kendaraan biasa. Namanya burak. Seekor hewan dari surga. Digambarin warnanya putih, lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari kuda. Dan kecepatannya, setiap langkahnya itu sejauh mata memandang. Lupakan deh kecepatan suara, atau bahkan kecepatan cahaya. Ini kecepatan ilahi, nggak kebayang. Sesampainya di Yerusalem, di Masjid Al-Aqsa, terjadilah sesuatu yang monumental. Sebuah pertemuan akbar. Semua nabi dari zaman ke zaman, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya berkumpul di sana. Terus, yang jadi imam siapa? Nabi Muhammad. Jadi ini bukan sekedar sholat jamaah biasa, ini tuh kayak momen penyerahan tongkat estafet kenabian, penegasan status beliau sebagai penutup para nabi dan rasul. Masih di Yerusalem, ada semacam tes simbolis. Beliau ditawari dua pilihan minuman, anggur dan susu. Dan beliau memilih susu. Jibril pun langsung bilang, engkau telah memilih fitrah, atau jalan yang lurus dan alami. Ini jadi simbol kuat banget kalau ajaran Islam itu adalah jalan yang murni dan pas buat seluruh umat manusia. Oke, perjalanan horizontalnya selesai. Sekarang kita masuk ke babak kedua. Perjalanannya lanjut ke atas. Inilah Mi'raj, kenaikan melintasi langit. Sebuah perjalanan vertikal menembus 7 lapis langit, langsung menuju hadirat ilahi. Coba kita ikuti perjalanannya ya. Di setiap pintu langit, Nabi Muhammad disambut. Di langit pertama, ada Nabi Adam, bapak kita semua. Lanjut ke langit kedua, ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga, Nabi Yusuf yang terkenal dengan ketampanannya. Keempat, ada Nabi Idris. Kelima, Nabi Harun. Dan di langit keenam, beliau bertemu Nabi Musa. Ini bukan cuma sekedar say hi, ini tuh benar-benar kayak reuni akbar para utusan Tuhan. Puncaknya, di langit ketujuh, beliau bertemu dengan leluhurnya, Nabi Ibrahim. Beliau sedang bersandar di Al-Bait Al-Ma'mur. Ini semacam Ka'bahnya para malaikat. Dan biar kebayang betapa agungnya tempat ini, setiap hari ada 70.000 malaikat yang berbeda masuk buat ibadah di situ. Dan mereka nggak akan pernah dapat giliran lagi, saking banyaknya jumlah malaikat. Nah,
Sekarang, kita sampai di jantung dari seluruh perjalanan ini. Inilah perintah sholat, momen yang akan jadi fondasi ibadah paling utama bagi umat Islam. Perjalanan pun terus berlanjut, sampai ke sebuah titik di mana bahkan malaikat Jibril, sang pemimpin para malaikat, harus berhenti, nggak bisa lanjut lagi. Tempat ini namanya Sidratul Muntaha, pohon bidara paling ujung. Ini adalah batas terjauh yang bisa dijangkau oleh makhluk. Dari titik ini, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya sendirian. Dan di sanalah, di hadirat Allah, tanpa perantara sama sekali, turunlah perintah pertama, tunaikan sholat. Pertanyaannya, berapa kali? Jawabannya, 50 kali, sehari semalam. Nah, waktu turun, beliau ketemu lagi sama Nabi Musa di langit ke-6. Pas Nabi Musa dengar perintah sholat 50 waktu, beliau yang udah sangat berpengalaman dengan umatnya langsung kasih saran yang super krusial. Kata Nabi Musa, umatmu nggak akan sanggup, serius, coba deh kembali ke Tuhanmu dan minta pengurangan. Dan dari sinilah dimulai apa yang bisa kita sebut negosiasi penuh rahmat. Atas saran Nabi Musa tadi, Nabi Muhammad pun bolak-balik. Dari langit ke-6 naik lagi menghadap Allah, turun lagi. Setiap kali beliau memohon, Allah dengan kasih sayangnya selalu mengurangi jumlahnya. Dari 50 jadi 45, jadi 40, turun terus, sampai akhirnya tersisa 5. Nah, pas udah sampai di angka 5, Nabi Musa masih bilang, coba minta kurangin lagi deh, umatmu mungkin masih berat. Tapi di titik ini, Nabi Muhammad menjawab dengan penuh rasa hormat dan malu. Beliau bilang, aku udah bolak-balik ke Tuhanku berkali-kali, sampai aku malu untuk minta pengurangan lagi. Jadi, beliau menerima ketetapan 5 waktu itu dengan sepenuh hati. Oke, kita sampai di bagian akhir, warisan iman. Jadi, apa sih dampak abadi dari perjalanan yang super luar biasa ini? Ternyata hasilnya bukan cuma cerita yang kita kenang, tapi jadi sebuah ritme ibadah yang membentuk kehidupan miliaran orang setiap hari. Dan warisan utamanya, tentu saja, ya ini, 5 sholat wajib. Inilah yang jadi detak jantung spiritual bagi seorang muslim. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan disinilah letak keindahan dari rahmat Allah. Ketika kewajibannya ditetapkan jadi 5, Allah juga menegaskan, kalau kita ngerjain yang 5 ini, pahalanya itu dihitung setara dengan 50. Jadi bebannya diringankan, tapi ganjarannya tetap dimaksimalkan. Luar biasa kan? Pada akhirnya, kisah Isra Miraj ini ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan renungan yang dalam banget. Gimana caranya perjalanan satu orang dalam satu malam bisa menetapkan pilar ibadah utama bagi miliaran orang di seluruh dunia sampai hari ini? Mungkin ini adalah bukti nyata bagaimana sebuah pengalaman spiritual yang paling personal sekalipun ternyata punya kekuatan untuk menghubungkan langit dengan bumi dan menghubungkan masa lalu dengan masa depan kita semua. Isra Mi'raj bukan sekadar perjalanan fisik melintasi langit, tapi pengingat bahwa dalam setiap sujud kita di 5 waktu, ada perjalanan untuk mendekatkan hati kita kepada Sang Pencipta. Semoga kisah ini mempertebal iman kita.